dijual lagi. Emang Inaro siapa? Bintang top dunia bisa dijual gitu aneh. Paling aku juga 3 juta. Noh, banyak noh yang gituan sekarang lihat. Mau ngapain? Pakai logika dikit, pakai logika. Kuat, akidah belum kuat, hafalan juga belum kuat, tapi yang diperkuat malah ilmu tentang poligami. Karena keluarga macam apa yang mau dibangun kalau pondasi utamanya aja, tauhidnya aja terlewatkan dan tidak diprioritaskan. Terus Merasa sudah paling beriman, sudah paling wow, sudah paling oke, ya sah-sah aja sih sebenarnya. Tapi harus dibarengin tindak tanduk perilaku sehari-hari. Ya situ sampai jangan masukin orang yang bukan ini, malu sedikit lah katanya orang kaya. Kalau orang kaya, beli dong apartemennya buat indohoy. Nah, CCTV itu biasanya mengawasi tempat-tempat umum supaya tidak ada kejadian-kejadian yang melanggar pidana di situ. Nah, ketika CCTV itu merekam sesuatu kegiatan yang berbau pornografi dan porno aksi, apa salah CCTV-nya? Ya jelas yang melakukan dugaan tindak pidana itulah yang sebetulnya harus dipertanyakan kenapa melakukan sesuatu itu di tempat umum. Nah, walaupun itu dalam rumah. Nah, di dalam rumah itu kan pasti ada tempat-tempat yang di cover sama. Kan dia udah ganti CCTV, ganti PIN. Dia pada oyok-oyok. Virgon itu datang hanya kewajiban anak, melihat anak, dia libur ambil, jalan, kasih makan, seneng-seneng. Dijual lagi. Emang Inaro siapa? Bintang top dunia bisa dijual gitu aneh. Paling aku juga 3 juta. Noh, banyak noh yang gituan sekarang lihat. Mau ngapain? Pakai logika dikit, pakai logika. Mau apa? Terus anak gue mau jual gituan, bukan memperdalam nasib anaknya. Pakai ini sedikit, pakai otak. Jangan bikin gue emosi deh. Kalau yang ngomong, oh saya udah nonton, saya juga udah lihat, 5.000 orang. Kenyataannya ada nggak? Ya kalau si Marwa ngambil itu jadi barang bukti, lah kalau sibuk, terus orang mau menyalahin aturan kalau tanpa barang bukti nuduh. Udah gila kali ya, kesian deh lu. Sampai mati gak bakalan anak saya bicara. Kenapa? Yang dijagain itu siapa? Anak-anaknya di kemudian hari. Gak penting juga. Udah jangan nyelengseng sana, nyelengseng sini. Kelarin dulu urusan ya kan. Jangan ini yang ono, ini buka pintu lagi celah ini. Enggak. Kelarin, baru kita bicara tentang anak. Enggak ada hubungan ya sama yang kemarin-kemarin. Terserah lu, ya kan? Bisa aja tuh ngomong yang inilah dikunci, yang inilah satu manajemen, yang inilah apaan sih? Lebay amat. Ya situ sampai jangan masukin orang yang bukan ini, malu sedikit lah katanya orang kaya. Kalau orang kaya, beli dong apartemennya buat indohoy. Dia kurang merendahkan hati, ya. Terus maunya sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain berbicara, merasa sudah paling beriman, sudah paling wow, sudah paling oke, ya sah-sah aja sih sebenarnya. Tapi harus dibarengin tindak tanduk perilaku sehari-hari. Kayak gitu. Nah kalau kita juga, saya juga bisa kok kayak gitu modelnya. Kalaupun umpamanya diberikan kepada yang kompeten, emang itu menguar-uar begitu. Ini tanda kutip ya. Ya, saya bukan bilang anak saya yang nyerahin ya kan. Tapi yuk bermoral dikit lah. Gitu loh. Kenapa saya ngomong seperti ini? Di luar kan banyak. Lu mau kemana ya. Jangan tang cincing. Ada anak-anak. Itu kan di lantai 3 nggak ada pintunya. Cuman horden orang bekas studionya Virgon. Ya. Terus main illegal access emang di warawiri kemana? Hah? Kalian tahu nggak? Ya, ada desas-desus kakaknya si Marwa itu polisi. Aku juga baru ngeh desas-desus itu biasa lihat ada di infotainment ya, atau di podcast. Jadi nggak usah sujon dulu lah kayak gitu. Kemudian main tada tuduh jangan gitu loh. Bicara kalau ini tanda kutip ya, kalau anak saya menyerahkan itu sama yang berkompeten, emang salah? Dia kan butuh barang bukti.
Tapi saya bukan bilang ini anak yang kita nyerahin, bukan gitu. Ya harus untuk kayak begitu kan harus ada barang bukti, harus melihat yang gini. Kalau cuman duduk-duduk, pegang-pegang tangan, dihukum kan gitu nggak berlaku, ya kan? Ya dia juga nggak bertahan udah sekian lama, harus punya bukti yang benar-benar akurat kan gitu mungkin dia. Aku salut banget sama istri sahnya. Buat teman-teman yang lagi sama-sama menuntut ilmu, yang lagi sama-sama belajar, terutama kalau cowok, yuk kita saling ngingetin ya. Coba ingat apa kata guru-guru kita, karena dalam beragama ingat untuk lebih memprioritaskan tauhid sebagai ilmu yang paling utama sebelum ilmu lainnya ya. Tapi tanpa mengesampingkannya gitu, karena takutnya yang wajib-wajibnya belum benar, tauhidnya belum kuat, akidah belum kuat, hafalan juga belum kuat, tapi yang diperkuat malah ilmu tentang poligami. Karena keluarga macam apa yang mau dibangun kalau pondasi utamanya aja, tauhidnya aja terlewatkan dan tidak diprioritaskan. Terus cara ngelaluin masalah rumah tangga atau lika-liku dalam berumah tangga, gimana caranya tanpa pondasi yang kuat? Emang kita siap dengan konsekuensinya? Sebenarnya cukup satu gitu, karena kalau dua belum tentu bahagia. Terkadang banyak yang terkesan memaksakan cuma karena yang namanya kenikmatan. Biar nggak macet lewat jalan pintas tuh emang enak, tapi bukan untuk pernikahan gitu. Dan yang paling sebelnya adalah kalau nafsu atau syahwat pribadi tapi di cover sama syariat agama gitu, biar terkesan lebih aman, biar ngerasa aman karena terkesan halal. Aduh, kadang itu yang akhirnya ngerusak nama baik agama juga kalau menurut aku ya. Dan bicara poligami, ada yang bilang nggak apa-apa, yang penting kita bisa adil. Emang ada yang bisa adil? Pasti ada yang tersakitin. Atau lebih parahnya lagi, sampai harus diam-diam dari istri sah yang sudah hidup mati melahirkan anak-anak kita, berjuang dari awal. Dan yang terparah kalau akhirnya punya pikiran, nanti juga istri pertama nerima dengan ikhlas karena istri yang soleha adalah yang nurut sama suami. Astagfirullahaladzim. Menikah lagi atau siri tanpa izin istri sah mungkin sah menurut agama, tapi gimana dengan hukum negara? Karena ini negara hukum ya. Dan bagaimana juga dengan hati istri yang sudah dibohongin dan tersakitin karena perlakuan itu? Bukankah berdosa juga kan? Kita nyakitin hati perempuan, nyakitin hati istri yang kita sayang, kita bohongin. Laki-laki yang kuat aja, laki-laki yang kuat ketika disakitin atau dihianati sama perempuan aja, mungkin dia bisa nangis tersakitin, apalagi perempuan gitu. Karena pernikahan kan bukan cuma soal akad, tapi juga amanah, adab dan akhlak, dan juga ada hati yang harus dijaga. Lu urusin aja tuh ya. Lu yang 2 jam urusin tuh, yang dikasiri urusin yang itu. Nanti baru bicara. Jangan belum kelar ini buka di sini lobang lagi, buka lagi ini. Mau ngapain sih? Udah gitu sembarang-sembarang bicara lagi. Ya iyalah. Ada yang bilang 6 orang ini kerjanya ini laporan ke ini anu segala macam, ya kan? Terus diduga keras, ya, letter V. Kalau berani ngomong aja langsung, Virgon gitu. Jadi tahu kan ininya. Terus pakai V letter gitu, ya kan? Apa sih? Virgon aja nggak ngomong-ngomong, takut anaknya di kemudian hari. Kalian kok seenak-enak udel kalian bicara. Jangan begitu dong. Kalau ketika keluarga kalian kena kayak gini, kalian enak nggak kalau diginiin? Tarik dulu ke diri kalian semua. Aku nggak mau tebak-tebak buah manggis. Kalau mau bicara langsung, ya kan gitu. Segala ngomong mau diperjualbelikan. Kamu siapa? Bintang Hollywood. Gaji anak gue ke nyanyi kali lebih dari situ. Ngapain anak gue perjualbelikan kayak begituan? Nambahin penyakit di kemudian hari untuk cucu-cucu gue. Pakai otak sedikit semua. Kalau ngomong harus berisi. Sembarangan bicaranya kalian semua di infotainment, suka-suka kalian semua. Saya belum mau bicara ke sana. Urus aja tuh dulu, nanti baru kita bicara tentang anak, baru bicara yang lain-lainnya. Ya kan? Bukannya minta maaf, bukannya ini berubah kek. Dia merubah metadata, dia merubah sesuatu kayak AI-nya dirubah supaya dia jadi orang lain. Itu illegal access. Nah, ketika CCTV dianggap
itu apa namanya illegal access lah, yang punya sama-sama itu kan masuknya ke cloud, ya kan. Nah, CCTV itu biasanya mengawasi tempat-tempat umum supaya tidak ada kejadian-kejadian yang melanggar pidana di situ. Nah, ketika CCTV itu merekam sesuatu kegiatan yang berbau pornografi dan porno aksi, apa salah CCTV-nya? Ya jelas yang melakukan dugaan tindak pidana itulah yang sebetulnya harus dipertanyakan kenapa melakukan sesuatu itu di tempat umum. Nah, walaupun itu dalam rumah. Nah, di dalam rumah itu kan pasti ada tempat-tempat yang di cover sama CCTV. Apakah ada CCTV yang di dalam toilet? Apakah ada CCTV yang di dalam kamar pribadi? Atau di tempat-tempat yang private? Pasti nggak ada. Karena kenapa? CCTV itu pasti bisa di maintenance, dicek sama entah timnya, entah atau orang lain. Karena itu biasanya CCTV itu ditaruh di cloud. Nah, kalau namanya rahasia itu dikirim ke cloud, itu bahaya. Yang masalahnya kalau memang CCTV yang tidak dikirim ke cloud itu ada satu, dia bisa dikirim ke HP. Nah, itu yang sebetulnya menjadi pertanyaan, kenapa CCTV itu ditaruh di tempat itu? Apakah itu sesuai dengan kesepakatan atau memang itu tempat untuk merekam suatu kejadian? Nah, makanya ketika kita melihat ini CCTV di tempat umum merekam sesuatu kejadian, kan dia sudah jelas tahu CCTV-nya misalnya letaknya di mana. Dia bukan ditempatkan ketika memang ada mau kejadian itu akan terjadi, tapi dia sudah ditempatkan itu dari rumah itu dibangun. Bang, berarti kalau menimbang dari dua laporan yang berbeda, gimana Bang melihatnya, lebih berat mana? Sebetulnya dua-duanya itu menurut saya tuh agak kurang ya. Maksudnya gini, itu perkara domestik ya, yang harus diselesaikan di ruang tertutup. Nah, tapi mereka mencoba dugaan perzinahan atau perselingkuhan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Jadi walaupun sudah menikah siri, kalau terbukti mereka berhubungan intim itu tetap perzinahan. Ya. Sebelumnya abang Apa? Sebelumnya abang bilang takut illegal access itu kecil ya Bang ya. Tapi Ya illegal aksi itu pembuktiannya, ya itu juga pidana, ya. Tapi mengenai apakah dia sudah diizinkan sebelumnya, ya itu perlu pembuktian gitu loh, ya. Nah, ini kan terkait adanya namanya V ini, yang ternyata V ini punya rumah Virgon sendiri, yang punya rumah, yang punya akses. Apakah Virgon sendiri nantinya bisa dipidanakan? Ya makanya tergantung dari gua udah keringatan gara-gara tuh. Ada yang punya tisu Pak? Kalau itu sudah diizinkan sebelumnya, Pak, berarti pemakaian dia punya CCTV itu nggak salah. Hanya saja untuk sengaja mempersiapkan kalau benar ada video porno itu karena lagi undang-undang video porno, undang-undang pornografi. tapi kan dibuatnya melalui CCTV. Apa? Bang. Melalui CCTV dibuatnya kan Bang, itu maksudnya mensreanya, niatnya bukan untuk membuat video porno Bang. Ya kalau memang dia tidak niat membuat, berarti adalah dugaan siapa yang menyebarkan. Jadi ada dua, video porno itu ada dua kena. Satu, waktu membuatnya kena undang-undang pornografi, waktu menyebarkan kena pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE. Konteks penyebaran itu seperti apa? Apa? Bang? Konteks penyebaran itu seperti apa? Ya kalau gua porno ke orang lain ya itu penyebaran. Maksudnya kan ini nggak beredar di internet apa segala macam. Kenapa? Nggak beredar di internet, cuma langsung memang diserahkan ke kepolisian sebagai barang bukti perzinahan Bang. Iya tapi itu nanti hakim akan melihat apakah memang pengertian menyebarkan itu kan kalau bisa diakses semua orang. Ya sejauh mana dia menyebarkannya gitu loh. Ya jadi dilihat dari konteks perbuatannya sejauh mana dia melakukan itu. Seberapa aktif dia. Apakah karena insiden doang dikasih ke temannya atau memang sengaja menyebarkan. Kalau disebarkan ke puluhan orang, ya berarti itu sudah niat menyebarkan gitu loh. Yang Kalau disebarkan ke wartawan, ya berarti udah niat menyebarkan, termasuk wartawannya bisa kena. tapi Oh, udah nonton belum?
Abang udah bang. Kalau 6 orang doang, Nggak ada, nggak. Hakim akan melihat substansinya bukan soal 6 orang. Kalau memang itu sudah dianggap niatnya itu untuk menyebarkan, maka itu kena. Karena dia nggak mungkin menyebarkan di Instagramnya sendiri, nggak mungkin kan? Ya. Maka hakim akan melihat dampak perbuatan itu tersebar atau gimana gitu loh, sehingga bisa diakses semua orang. Contohnya misalnya kasus si Ariel, dia kan tidak sebarkan, dia lalai menyimpan di laptop, diambil ponokannya, itu kena kan? Nah itu dia contoh, yang tidak menyebarkan aja kena, apalagi yang dikirim ke beberapa orang. Ya, contoh kasus Ariel lah, dia tidak menyebarkan, hanya disimpan di laptop, diletakkan di meja, ponokannya ambil, ponokannya disebarkan. Jadi ini lebih Apa? Ini lebih menstreanya lebih kena di sini. Ya. Apalagi sesudah itu, kalau benar ada cowok itu mengirimkan WA ke si cewek, kamu gini loh, kamu gini loh.